Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah, kita bersyukur Allah masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan untuk menjadi salah seorang di antara kaum muslimin yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Menunjukkan kita dipilih oleh Allah bagian daripada orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita harus syukuri ini dengan sebaik mungkin karena ini sebuah kemuliaan, ya, penghargaan Allah kepada kita semuanya. Semoga istiqomah. Jamaah rahmatullah, sedianya siang hari ini kita biasa membahas materi tentang tazkiyatun nufus. Insyaallah mulai hari ini kita akan beralih menjadi kajian tadabbur surat atau tadabbur ayat dari Al-Quran. Diawali dari juz 30, insyaallah kita akan coba membahas, menyelami, ya, mengetahui apa isi surat-surat yang kita baca dalam sholat kita. Biasanya surat-surat pendek kita baca, ya, surat An-Nas, surat Al-Falaq, Al-Kafirun dan lain sebagainya. Kita coba untuk memahami ayat-ayat tersebut, surat-surat tersebut, agar apa? Agar kita dalam sholat kita semakin khusyuk, semakin memahami isinya, artinya. Dan ini penting dalam kehidupan kita, jamaah rahmatullah. Kita awali dari surat terakhir, surat An-Nas dan juga surat Al-Falaq. Karena dua surat ini turun secara bersamaan. Dua surat ini turun dalam rangka untuk melindungi Nabi SAW dalam urusan beliau ketika kena sihir. Jadi Nabi SAW, ya, yang menjadi sebab turunnya surat ini itu disihir oleh orang Yahudi yang bernama Lubid bin Al-Aqsam di Madinah. Surat ini turun di Madinah, maka dinamakan surat Madaniyah. Ya, walaupun, ya, ini surat di Madinah, artinya turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, bukan turun di Madinah tapi turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jamaah, Nabi SAW dihayalkan atau dibayangkan di dalam sihirnya itu melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukan sesuatu. Bahkan dibayangkan di dalam pikiran beliau itu sedang menggauli istri beliau. Ini adalah sekedar berhayal karena efek daripada sihir tersebut. Nah, kok bisa Nabi kena sihir? Ya, begitu pula zaman dahulu Nabi Musa juga kena sihir. Beliau Nabi, tapi juga terkena sihir oleh orang-orang, ya, para penyihir ketika berhadapan dengan mereka. Ketika para penyihir itu melemparkan tali-tali mereka, buhul-buhul mereka, maka beliau dinampakkan di dalam pandangannya itu tongkat-tongkat tali mereka itu menjadi ular. Yukhayyalu ilaihi fi nafsihi, ya, yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Dihayalkan di dalam otaknya, di dalam bayangan Nabi Musa, bahwasanya ular itu, tali itu menjadi sihir. Nah, lalu Nabi Musa takut, fa'aujaza fi nafsihi khifatan Musa. Maka Nabi Musa merasa takut di dalam hatinya karena melihat ular-ular itu bergerak, padahal itu hanya tongkat-tongkat dan tali saja. Nah, ini menunjukkan Nabi Musa juga berefek kena sihir daripada para penyihir tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW juga terkena efek daripada sihir orang Yahudi tersebut. Akan tetapi tidak berpengaruh dengan wahyu. Beliau, ya, dijaga oleh Allah SWT dari wahyu-wahyu yang kena sihir. Jadi tidak berpengaruh dengan Al-Quran, tidak berpengaruh dengan hadis, ya. Jadi jamaah, turunlah surat ini, surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, untuk dibaca agar kita terlindungi dari sihir. Nabi ketika membacanya kemudian terbebas dari sihir tersebut. Kita coba membaca surat Al-Falaq terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Qul, katakanlah. Ini kalimat talqin, ya. Wazan ini kalimat talqin. Talqin itu apa? Suruh mengikuti. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. A'udzu, aku berlindung. Dari sinilah surat ini dinamakan surat Muawwidzatain. Dua surat yang melindungi kita, ya, dua surat yang melindungi kita dari sihir-sihir. A'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan al-falaq. Apa maksudnya al-falaq? Ya, kalau kita salat Allahu akbar qul a'udzu birabbil falaq, kita tahu artinya. Al-falaq itu yang paling masyhur, paling tepat maknanya adalah subuh. Walaupun maknanya itu banyak. Apa makna yang lainnya? Ada yang mengatakan neraka jahanam, ada yang mengatakan lembah di neraka jahanam, sumurnya di jahanam, rumahnya di jahanam. Ya, makhluk itu makna al-falaq. Jadi jamaah bahasa Arab ini luar biasa, bahasa yang kaya raya. Ada 12 juta kosakata di dalam bahasa Arab. Bahkan satu kata itu bisa bermakna macam-macam. Ya, maknanya banyak sekali. Inilah salah satu hikmah Allah turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Karena apa? Orang kalau memahami bahasa Arab, membaca Al-Quran langsung ngerti artinya, itu lebih menyentuh ketika seseorang membaca terjemahan bahasa Indonesianya, ya. Sebagaimana mungkin, ya, panjenengan kalau mengetahui bahasa Inggris, ya, itu tahu artinya, dengan membaca terjemahannya pasti beda rasanya. Apalagi bahasa Arab, apalagi bahasa Al-Quran, rasanya beda, ya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan belajar bahasa Arab itu wajib agar kita mengetahui isi daripada Al-Quran, gitu. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, Allah yang menguasai subuh. Jadi subuh ini jamaahullah, ini siang ini baru ayat pertama saja mungkin yang akan kita bahas, ya. Subuh ini waktu yang sangat mulia, ya. Subuh ini waktu yang sangat mulia dalam pandangan orang Islam, ya. Subuh adalah waktu ketika, ya, malaikat kemudian naik untuk melaporkan, ya, melaporkan amal-amalnya. Kemudian subuh, ya, atau fajar itu Allah Ta'ala turun ke bumi, ya, untuk melihat, ya, kondisi siapa yang berdoa, siapa yang mengangkat tangan, siapa yang bertasbih, berzikir. Dan subuh ini dalam hadis Nabi SAW, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah berkailah umatku ketika mereka setelah subuh, ya. Waktu pagi hari, habis subuh, sahabat yang meriwayatkan hadis ini habis subuh langsung berangkat kerja. Setiap hari habis subuh langsung berangkat kerja. Akhirnya apa? Beliau menjadi orang yang kaya raya di zamannya, menjadi orang yang kaya melaksanakan hadis ini. Kebanyakan kita penyakit anak muda saat ini, begadang malam hari, subuhnya tidur. Kebanyakan anak-anak muda kita, bahkan yang di pondok-pondok pesantren, ustadz-ustadz mudanya habis subuh itu juga pada tidur, ya, nyimak hafalan, tidur. Karena apa? Malamnya begadang dengan HP mereka, dengan gamenya, dengan tontonannya, waliyadzubillah. Saat ini ujian terberat bagi kaum muslimin adalah teknologi, HP. Dan juga, ya, ada ustadz namanya Bendri Jaisyurrahman mengatakan penyakit anak muda zaman sekarang ada dua. Yang pertama adalah tidur di pagi hari habis subuh, yang kedua lama di kamar mandi. Nah, ini penyebabnya ya karena gadget atau teknologi saat ini, ya. Mungkin nonton bioskop di kamar mandi jadi lama, padahal di kamar mandi itu banyak jinnya. Di kamar mandi kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, aku berlindung kepada Allah dari jin, ya, laki-laki dan jin perempuan. Oleh karena itu jamaah, kita berlindung di ayat 1 ini dari Tuhan yang menguasai waktu subuh. Semoga Allah memberikan kita keberkahan di waktu subuh kita dan melindungi kita daripada sihir-sihir yang nyata, daripada godaan-godaan yang nyata, sehingga kita menjadi muslim yang kuat dan diberikan, ya, penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di ayat kedua pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.